Selamat datang di video mengenai ilmu kinematika dan kinetika, yang dikenal juga dengan nama dinamika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem partikel. Nah, sistem partikel kita set sebentar. Nah, sistem partikel itu apa? Seperti namanya mengatakan, ya kumpulan dari partikel. Contohnya apa? Paling gampang inilah, ya. Ini permen. Ya, jadi ini kumpulan permen, kumpulan partikel. Kita namakan kerennya sistem partikel. Apalagi ini ada sekelompok hewan, ya. Mereka memanjat tali, dan di sini ada 3 hewan, 3 partikel. Sistem partikel. Lalu di sini ada wahana roller coaster. Nah, wahana ini terdiri dari orang dan terdiri dari keretanya. Nah, kesemuanya adalah kumpulan partikel membentuk sistem partikel. Nah, selain benda padat, kita juga bisa memodelkan benda cair dan gas sebagai kumpulan dari partikel. Misalnya apa? Ini adalah gas pembakaran untuk mendorong roket. Kita bisa memodelkan gas pembakaran ini sebagai kumpulan molekul-molekul gas. Kita lihat dengan cara sistem partikel. Lalu yang ini adalah mesin jet. Udara masuk ke mesin jet ini, dicampur bahan bakar lalu dibakar. Nah, kemudian gas buangnya keluar mendorong pesawat, sehingga lagi-lagi kumpulan partikel gas. Jadi ini adalah contoh mengenai sistem partikel, ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Apa yang mau kita bahas dari partikel ini? Yang mau kita bahas ada 5 hal. Ya, pertama ini kinematikanya, dan kita mulai nanti dari posisi, dari titik pusat massa atau sentroid. Lalu kemudian kita melakukan analisa kinetika, jadi gaya dan geraknya, dengan pendekatan yang sama dari analisa kinetika kita terdahulu, yaitu hukum Newton, gaya dan gerak, energi, lalu impuls dan momentum. Dan yang terakhir, seperti yang saya ceritakan tadi, kita juga akan bicara mengenai aliran massa, terutama dalam hal ini adalah benda cair dan gas, ya. Nah, inilah ada lingkup dari sistem partikel. Nah, di sini saya sebut part pertama. Part pertama kita hanya bicara mengenai benda padat, yaitu kinematikanya dan gaya, energi, dan momentum. Nah, untuk benda cair dan benda gas akan saya letakkan di video bagian kedua, ya. Kita langsung mulai saja sekarang dengan yang kuning ini, sentroid sama kinematika. Nah, sekarang kita lihat. Jadi pertama, contoh dulu. Contohnya apa? Kita punya sekumpulan partikel. Ada 4 partikel. Partikel 1, partikel 2, partikel 3, dan partikel 4. Nah, kemudian masing-masing partikel punya gerak. Gerak apa artinya? Gerak artinya adalah posisi, kecepatan, yang gambarnya hijau di sini, dan akselerasi. Ya. Yang pertama, kinematika. Lalu kemudian partikel ini juga punya massa. Ini partikel pertama masanya M, partikel kedua masanya 2M, partikel ketiga 3M, partikel keempat 4M. Oh, sama supaya gampang ingat, jadi ini hanya ilustrasi saja. Kebetulan nomor partikel dibuat sama dengan bobot, jumlah
massa partikel. Lalu kemudian di sini juga digambarkan, ya, setiap partikel punya posisi, ya. Lalu kemudian sebagian dari partikel dibebani oleh gaya yang panahnya merah di sini. Nah, dari kesemua sistem ini kita sekarang ingin mendefinisikan sebuah abstraksi yang namanya sentroid atau dikenal juga dengan nama pusat massa, ya, atau dikenal juga dengan nama jika ada gravitasi titik berat. Nah, yang paling tepat untuk kita adalah sentroid, ya, namanya, istilahnya namanya sentroid, ini yang paling tepat. Nah, lalu kemudian ini adalah sebuah abstraksi. Sentroid adalah massa pengganti dari keseluruhan kumpulan massa ini. Kalau ini massa pengganti secara abstrak, kita mau tanya berapa massanya dan di mana letaknya dari si sentroid ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita membuat tabel seperti yang terlihat di sini. Jadi yang pertama kita daftar adalah mana massanya. Ada 4, berarti ada 4 baris di sini. Lalu tuliskan, catat masing-masing massa dari setiap partikel. Kebetulan karena nomor dan kelipatan massanya sama, maka massanya 1M, 2M, 3M, 4M. Kemudian, karena kita bicara mengenai posisi, nah ini saya betulkan dulu ya, ini bukan velocity tapi posisi. Nah, ini sudah kita betulkan. Jadi kita bicara posisi, nah karena posisi kita catat posisinya. Di dalam ruang kita harus mencatat X, Y, dan Z. Maka posisi setiap massa kita catat. Ini X-nya, yang biru, yang merah Y-nya, terus kemudian yang agak kuning ini Z-nya. Ya. Nah, silahkan cocokkan antara tabel ini dengan gambar yang ada di sini. Ya. Nah, lalu kemudian kita menambah 3 kolom. Ini yang di biru, yaitu hasil perkalian massa dengan X. Saya kasih contoh misalnya ini. Ini minus 6 dapatnya dari mana? Dari massanya 3. Posisi X-nya minus 2, 3 dikali minus 2, minus 6. Dan perhitungan seperti ini kita ulang-ulang. Sehingga kita mengisi keseluruhan tabel ini. Setelah kita isi, lalu kita menjumlahkan beberapa kolom, tidak semua. Yang pertama, massa. Berapa jumlah dari massa di atas semuanya? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, 10M. Penjumlahan ini kita lakukan juga untuk kolom-kolom hasil perkalian massa dan posisi. Ini yang X, ini yang Y, dan ini yang Z. Ya. Nah, sudah. Kita berarti sudah mendapatkan baris yang isinya penjumlahan dari 4 buah kolom dari tabel semula kita. Dari sinilah kita mulai menghitung mengenai massa dan posisi di sentroid. Massa sudah kita tahu, ini dijumlah saja. Nah, posisinya bagaimana sekarang? Nah, posisinya sekarang begini. Ini kita kasih ilustrasi untuk X. Ini adalah penjumlahan M kalikan X. Lalu kemudian kita bagi penjumlahan ini dengan jumlah massa 10. Kita mendapatkan minus 0,4. Ya. Nah, artinya apa? Artinya sentroid kita punya posisi X di minus 0,4. Yang angka ini kita dapatkan dari perhitungan pembagi antara total massa dikalikan posisi dibagi dengan total massanya. Untuk Y-nya seperti ini. 2 dibagi 10, 0,2 ya. Nah, ini yang mengenai bagaimana menghitung posisi dari sentroid dan menghitung massa dari sentroid. Lagi-lagi sentroid adalah abstraksi yang menggabungkan efek inersia dan kinematika dari keseluruhan inersia atau massa partikel
kita berikut posisi masing-masing partikel. Nah, dari sini kita tentunya akan meneruskan. Kita akan meneruskan ya dengan memvisualisasi. Ya, memvisualisasinya adalah ini. Nah, di sini ada titik biru. Ini adalah visualisasi dari sentroid yang mewakili sifat inersia dan distribusinya dari keseluruhan partikel kita. Jadi ini berapa masanya si abstraksi sentroid biru ini? 10M. Di mana posisinya dia? Seperti terlihat di baris paling bawah. Ya. Demikianlah pengingat, karena Anda sudah belajar ini sebetulnya di SMA, mengenai sentroid atau titik pusat massa atau titik berat kadang-kadang, dan posisinya. Nah, kemudian dari kinematika kita tahu bahwa perubahan posisi akan terrealisasi menjadi kecepatan. Nah, untuk kecepatan caranya sama ya. Untuk kecepatan caranya sama, yaitu kita pakai tabel. Tabelnya kita isi, yang beda cuman yang kita isi bukan posisinya, tapi adalah kecepatannya. Jadi Vx, Vi, Vz, terus sisanya sama ya. Dan kemudian sebagai visualisasinya, kalau kita gambar ulang di sini supaya bersih, ini adalah si sentroid kita, dan ini adalah vektor yang hijau ini adalah vektor kecepatan yang dihitung dengan hasil dari baris yang paling bawah ini ya. Ini. Nah, setelah kecepatan, kita juga tahu bahwa kita bisa pakai untuk akselerasi dan gaya. Di dalam gambar ini, yang saya gambar hanya gayanya. Ya, jadi massa, gaya, X, Y, dan Z. Sekaligus memang Anda harus ingat bahwa kalau untuk gaya beda dengan kinematika ya. Kalau gaya kita tidak mengalihkannya dengan massa. Itu yang perlu diingat. Kinematika kita kalikan dengan massa, gaya tidak kita kalikan dengan massa. Nah, dari sini kemudian kita sudah tahu cara menghitungnya seperti ini secara tabular. Sekarang kita ingin meninjaunya dari sisi rumus matematika. Ya, jadi kita akan meninjau barang yang sama, yaitu mengenai posisi, cuman kita akan pakai rumus matematika. Nah, inilah gambarnya. Jadi ini tabel ini kita udah tahu sebelumnya. Terus mewakili apa permen ini? Nah, sekarang saya ingin memusatkan perhatian saya pada satu permen. Anggaplah permen warna biru ini ya. Saya gambar di sini. Terus tabel ini sudah memberi kita sentroid G ya. Nah, kemudian kita masih ingat bahwa pada saat kita menghitung tabel ini, yang kita lakukan sebetulnya adalah menjumlahkan hasil perkalian massa dikalikan posisi, lalu kemudian dibagi dengan jumlah massanya. Itu yang kita lakukan untuk X, Y, dan Z. Nah, lalu kemudian, sehingga saya punya apa? Kita punya dua hal. Satu, posisi absolut partikel. Dua, posisi absolut sentroid. Nah, notasi untuk sentroid ada dua macam dan sering dipertukarkan. Jadi kadang pakai satu notasi, yaitu ini, sesuai sama dengan gambar. Kadang-kadang juga ini, ya, hanya dipakai subscript G yang menyatakan dia sentroid. Kalau Anda ingin menyatakan sentroid tapi tidak menggunakan subscript G, Anda kasih saja garis di atasnya. Ya. Nah, baik. Nah, lalu kemudian, karena kita punya dua buah vektor, 1, 2, kita masih ingat konsep kecepatan, gerak relatif. Sehingga sekarang kita melihat, berarti ada sebuah definisi posisi relatif partikel terhadap sentroid. Ya. Nah, sehingga kita tahu, oh, definisinya pasti ini, berawal dari sentroid dan berakhir di partikel itu. Dan gambar vektor ini dan juga teori gerak relatif membuat kita bisa menuliskan persamaan ini. Ya, vektor absolut
posisi dari partikel merupakan resultan dari posisi absolut sentroid dan posisi relatif partikel terhadap sentroid. Ya. Nih, jadi perhatikan antara rumus ini dengan segitiga ini. Barang yang sama dan Anda bisa merujuk ke materi mengenai gerak relatif. Nah, sehingga kemudian kita akan maju. Tapi sebelum maju, saya mau ngasih tebakan dulu ke Anda. Ya. Buktikan bahwa buktikan bahwa jumlah dari hasil perkalian massa dan posisi relatif partikel terhadap sentroid selalu sama dengan 0. Ya, ini tugas Anda. Silahkan dibuktikan sendiri. Nah, lalu kemudian kita sekarang maju. Kalau saya tahu hubungan posisi relatif seperti ini, seperti sudah kita pelajari, kita bisa menggunakannya untuk maju ke sini. Menggunakan persamaan vektor posisi ini untuk kita turunkan terhadap waktu menjadi rumus kecepatan relatif dan rumus akselerasi relatif. Ya. Perhatikan yang di sebelah kanan tanda plus, semuanya adalah gerak relatif. Posisi, kecepatan, akselerasi. Di sebelah kiri tanda plus adalah gerak dari sentroid. Posisi, kecepatan relatif. Ya. Dan di sebelah kiri tanda sama dengan adalah gerak dari partikel. Nah, kemudian tentunya Anda akan tanya, kenapa perlu kita perhatikan hubungan kinematika ini? Karena sering sekali di dalam persoalan kita yang diketahui adalah gerak relatif. Ya, gerak relatif dari partikel kita terhadap sentroid dari sistem partikel. Nah, pada saat situasinya seperti itu, rumus ini akan sangat membantu. Ya. Nah, kemudian kita maju. Nah, setelah tahu kinematikanya, sekarang kita mau mengevaluasi besaran-besaran yang ada hubungannya dengan kinetika. Ya. Apa saja? Apa saja misalnya, nomor 1, momentum linear. Ya. Momentum linear ini merupakan hasil perkalian massa dan kecepatan. Dan total momentum linear dari sistem kita sederhananya adalah total dari momentum linear setiap partikel. Lalu kemudian energi. Ini energi. Nah, energi ini totalnya, energi kinetik ya, saya lupa tadi, bukan energi potensial, energi kinetik ya jumlah dari energi kinetik seluruh partikel. Seperti ini. Nah, yang ketiga adalah ini. Nah, ini adalah sebuah besaran yang khas apabila kita memperhitungkan sebuah ayunan atau lengan. Kita lihat di sini, R ini apa? Posisi absolut dari partikel. MV, momentum linear dari partikel. Lalu kemudian, kalau kedua vektor ini kita cross product dengan urutan lengan cross product momentum linear, kita akan mendapatkan momentum sudut. Ya. Dan berapa total momentum sudut sistem kita? Ya, dijumlah saja. Dan yang kemudian berikutnya yang penting juga, dan ini baru buat Anda, adalah turunan dari momentum sudut terhadap waktu. Bagaimana cara menurunkannya? Nanti akan kita buktikan bahwa kalau ini kita turunkan terhadap waktu, V-nya akan menghasilkan akselerasi. Massa dikalikan akselerasi akan menjadi gaya. Lengan dikali gaya sama dengan momen. Itu yang akan kita buktikan. Tapi nanti. Dan di dalam slide ini, pada slide ini, lengannya adalah lengan terhadap titik O, yaitu pusat atau origin dari sistem koordinat yang kita pakai. Baik untuk momentum linear maupun untuk turunannya.
Nah, kemudian kita pusat perhatian kita sekarang mau beralih ke gaya ini, ya, dan ke partikel-partikelnya. Nah, di sini saya akan meninjau sebuah kasus di mana ada dua partikel, yaitu kiri dan kanan, disambung. Disambung di mana? Di titik ini. Ya. Nah, kalau partikel ini disambung dan lalu kemudian seluruh sistem partikel ini bergerak, tentunya sambungan ini akan punya karakteristik. Nomor satu, sambungan ini akan punya konsekuensi terhadap gerak partikel kiri maupun partikel kanan. Bahwa titik ini akan punya perpindahan dr. Nomor satu itu, jadi posisi kinematika. Karena kita bicara mengenai kinetika, gaya, ya. Kita bicara mengenai gaya. Kalau dua titik ini disambung, berlaku hukum Newton ketiga, hukum aksi reaksi. Sehingga partikel kiri dan partikel kanan akan menerima dua gaya yang besarnya sama, arahnya berkebalikan. Nah, kemudian dua vektor ini, perpindahan dan gaya, kita catat gayanya ini, ya, perpindahan posisinya ini. Nah, tentunya Anda sudah bisa tanya ya, kenapa kok ini mau diperhatikan? Pasti ada masalah, karena selalu datang berpasangan. Maka kalau kedua gaya ini kita jumlahkan, pasti sama dengan 0, seperti di sini. Demikian juga usaha yang dilakukan oleh gaya ini. Ini gaya ini dengan perpindahan ini. Yang satu lagi gaya ini dengan perpindahan yang sama. Sehingga Anda tahu bahwa kalau dijumlahkan, usaha yang dilakukan oleh kedua gaya aksi reaksi ini, hasilnya akan 0 jumlahnya. Ya. Jadi di sini yang ingin diperlihatkan adalah sifat saling meniadakan atau self-eliminating dari gaya reaksi dan gaya aksinya tentunya. Nah, inilah yang kemudian akan kita pakai untuk maju ke berikutnya. Apa? Yaitu penggunaan hukum Newton kedua untuk sistem partikel. Caranya gimana? Ya sederhana. Kita lihat aja mana partikelnya ini. Mana saja gaya yang membebani partikel ini. Ini, ya. Contohnya, nah, gayanya dibagi dua kelompok. Satu, gaya aksi reaksi, ya, karena kita tahu ada sifat saling meniadakan pada saat kita meninjau partikel lain yang berkontak dengan partikel ini. Dan kemudian ada gaya eksternal, ya. Nah, hal lain yang kita ketahui adalah kita punya akselerasi dari sentroid, nih, dan saya menggunakan dua notasi, garis di atas dan subscript G, ya. Sehingga sekarang bagaimana hukum Newton keduanya untuk sistem partikel permain kita ini? Ya, hukum Newton keduanya dipakai untuk setiap partikel. Ini kan? Resultan gaya yang bekerja pada semua partikel sama dengan resultan hasil kali massa dikalikan akselerasi partikel. Gayanya kita pecah dua, ya, eksternal dan gaya aksi reaksi atau gaya internal. Kita sudah tahu gaya aksi reaksi, gaya internal ini jumlahnya 0, resultannya 0. Sehingga yang tersisa hanyalah gaya eksternal sama dengan massa dikalikan akselerasi masing-masing partikel lalu dijumlah. Kita masih ingat dari analisa kita mengenai kinematika bahwa jumlah hasil perkalian massa dikalikan akselerasi adalah sama dengan massa sentroid dikalikan akselerasi dari sentroid. Notasi lainnya adalah seperti ini, ya. Di sini hanya ingin memperlihatkan atau menekankan sekali lagi bahwa akselerasi adalah turunan kedua dari posisi. Inilah bentuk
aplikasi hukum Newton kedua untuk sistem partikel kita ini. Jadi sederhana sekali, yang sebelah kiri tanda sama dengan adalah resultan dari gaya eksternal, yang sebelah kanan tanda sama dengan hanyalah hasil perkalian massa sentroid dikalikan akselerasi sentroid. Ini adalah gaya dan gerak dengan hukum Newton kedua. Lalu kemudian kita ingin meninjau lagi untuk energi kinetiknya. Ya, dan kalau energi kinetik tentunya kecepatan, dan kalau kecepatan ini notasinya lagi-lagi notasi garis di atas dan notasi subskrip G. Nah, kita kalau melihat apa definisi atau ekspresi atau rumus dari energi kinetik dari sistem partikel kita, ya, dari permen ini, sederhana, kuadrat dari kecepatan. Nah, kalau kuadrat dari kecepatan, kita bisa menuliskannya dalam bentuk dot product dari vektor kecepatan dan dia sendiri. Ya, hasilnya akan sama dengan V kuadrat. Jadi ini vektor dot vektor. Nah, untuk satu partikel, untuk semua partikel dijumlah saja. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kita sering sekali menggunakan kecepatan atau kinematika atau gerak relatif. Dari sini kita tinjau dulu, sistem kita ini gimana partikel kita. Ini partikelnya, posisi absolut, posisi relatif. Dan ini posisi sentroid. Dan kita sudah bangun rumusnya bahwa hal segitiga ini berlaku juga untuk kecepatan, yaitu kecepatan partikel merupakan resultan dari kecepatan sentroid dan kecepatan relatif partikel terhadap sentroid. Nah, sehingga PI ini, yang di persamaan ini, kita ganti dengan ini. Sehingga hasilnya adalah yang ini. Ya. Sehingga dengan seperti ini, kita mendapatkan harusnya 4 buah suku. Tapi karena ada 2 suku yang sama, maka kita dapatkan seperti ini. Jadi 3 buah suku. Ya. Ini punyanya sentroid, asalnya dari ini V dan V. Yang ini punya kecepatan relatif partikel, ini dan ini. Lalu kemudian sisanya adalah kecepatan sentroid dot kecepatan relatif partikel. Karena ada 2 suku, maka 2 kali setengah, ya, sehingga menjadi di sini setengahnya hilang menjadi K1. Nah, inilah bentuk persamaannya. Lalu kemudian kita ingin meninjau lebih dalam lagi. Nah, ini, ya, kita ninjau. Ini tadi persamaannya udah kita dapat. Lalu kita konsentrasi ke suku pertama. Ini dapat. Nah, kita tahu kecepatan sentroid sama untuk keseluruhan sumasi, sehingga dia bisa keluar dari tanda sumasi ini, ya. Sehingga rumusnya adalah seperti ini. Sehingga yang di dalam sumasi hanya massa partikel, ya. Nah, massa partikel sendiri totalnya adalah massa dari si sentroid. Jadi suku yang pertama menjadi lebih sederhana seperti ini, tanda sumasinya hilang. Lalu suku yang ketiga, ini, ya. Lagi-lagi juga begitu. Di sini kita manipulasi, ya, karena sentroidnya itu karena sentroidnya itu kecepatannya sama untuk seluruh sumasi partikel, maka dia bisa kita keluarkan. Nah, kemudian sigma m-nya kita letakkan, masukkan ke kanan, ya. Nah, sehingga menjadi seperti ini. V dot sigma m kecepatan relatif partikel, ya. Nah, kecepatan sendiri merupakan turunan pertama terhadap waktu dari massa kali posisi. Kita sudah bangun sebelumnya massa kali posisi relatif, resultannya selalu sama dengan 0. Anda sudah membuktikannya. Nah, sehingga sekarang suku kita tersederhanakan dari 3 suku seperti ini menjadi 2 buah
suku. Ya, suku yang pertama Anda sudah lihat tadi asalnya dari mana, dan suku yang kedua adalah kuadrat dari kecepatan relatif partikel terhadap sentroid. Ya, nah rumus ini memperlihatkan bahwa kalau informasi yang Anda punya adalah gerak relatif partikel terhadap sentroid, maka itu bisa langsung Anda pakai di rumus itu. Di lain pihak, kalau yang Anda ketahui adalah kecepatan absolut dari partikel, Anda pakai rumus yang ini. Jadi tergantung rumus mana yang dipakai, yang ini atau yang lain, tergantung dari Anda dapat datanya seperti apa. Anda dapat data gerak absolut, Anda pakai ini. Kalau Anda punya gerak relatif, pakai yang ini. Ya. Nah, setelah kita menganalisa mengenai energi kinetik, kita maju ke besaran berikutnya. Besarannya adalah momentum linear, ya, momentum linear. Nah, momentum linear lagi-lagi juga sama. Normalnya massa dikalikan kecepatan absolut. Dan seperti yang energi kinetik, kecepatan absolutnya dirubah menjadi resultan dari kecepatan sentroid dan kecepatan relatif partikel terhadap sentroid. Lalu kemudian sukunya masing-masing ditulis, ini yang kiri, ini yang kanan. Dan dengan prinsip yang sama kita tahu bahwa suku yang sebelah kanan ini, karena ada hasil sumasi dari hasil perkalian massa dikalikan posisi relatif partikel, akan selalu sama dengan 0. Sisanya adalah seperti ini. Ya. Dan V ini bisa keluar dari tanda sumasi karena dia tidak berubah dari partikel satu ke partikel yang lain. Sehingga rumusnya menjadi sangat sederhana, bahwa resultan dari semua momentum linear sistem partikel kita akan sama dengan hasil kali massa sentroid dikalikan kecepatan sentroid. Ya. Nah, saya akan menerangkan ke sini, tapi saya mau koreksi sedikit. Nah, jadi baik, saya sudah koreksi sedikit, ini sekarang ada titik di atasnya. Jadi sekarang kita bicara mengenai turunan momentum linear terhadap waktu. Ya. Nah, kalau ini kita lakukan, maka sederhana. Kita merupakan hasil kali massa dikalikan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Ya. Sama-sama dikasih dot di atasnya. Kita masih ingat, turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu adalah akselerasi. Ya. Sehingga kita sekarang melihat bahwa di sebelah kanan tanda sama dengan ini adalah resultan dari gaya yang bekerja pada sistem partikel kita. Sehingga sekarang bisa kita nyatakan bahwa resultan dari gaya eksternal yang membebani seluruh partikel kita akan sama dengan laju perubahan momentum linear sistem kita. Atau dengan kata lain, turunan pertama dari momentum linear sistem partikel terhadap waktu. Nah, demikianlah mengenai momentum linear dan bagaimana hubungan antara turunannya terhadap waktu dengan resultan gaya yang bekerja pada sistem partikel. Dengan selesainya momentum linear, kita sekarang mau maju ke besaran berikutnya, yaitu momentum sudut atau angular momentum. Nah, kalau angular momentum selalu merupakan cross product lengan, sehingga posisi dan momentum linear. Nah, posisinya posisi terhadap apa? Akan ada 3 buah analisa di sini. Apabila posisinya terhadap titik O, origin dari coordinate system, atau terhadap titik G, centroid dari sistem partikel, atau
terhadap sembarang titik. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga macam titik rujukan ini. Yang pertama adalah momentum sudut terhadap titik O. Dan kita juga akan bicara mengenai turunannya terhadap waktu. Ya. Nah, mana titik O? Nah, ini. Lalu kemudian kita maju. Nah, apa definisinya? Momentum sudut terhadap titik O sama dengan resultan, jadi sumasi ini, dari cross product antara lengan, mana lengannya? Ini, ya. Dan momentum linear, ya, MI kalikan PI. Sederhana saja. Nah, lalu kemudian, seperti biasa, kita akan melakukan turunan terhadap waktu. Karena ini ada cross product, maka hasilnya akan ada dua suku. Ya, dua sukunya mana? Ini itu didapatkan dengan menurunkan suku di sebelah kiri tanda cross product terhadap waktu. Dan yang kedua adalah yang ini, di mana yang diturunkan terhadap waktu adalah suku yang di sebelah kanan tanda cross product. Kita maju ke sini, kita lihat ini. Ini turunan pertama posisi terhadap waktu, jadi apa? Kecepatan. Kecepatan, cross kecepatan. Jadi melakukan cross product pada dua vektor yang sama. Anda sudah belajar, hasilnya pasti akan sama dengan 0. Ya. Sekarang yang kedua, ini turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu, akselerasi. Massa kalikan akselerasi, gaya. Ya, lengan, cross product antara lengan dengan gaya adalah momen. Sehingga kita bisa sekarang melihat bahwa resultan dari momen terhadap O, ya, adalah sama dengan turunan pertama dari momentum sudut terhadap titik O. Ya, jadi yang ini akan turun ke kanan, yang ini kita bawa ke kiri. Ya, jadi itu saja. Apa yang kita dapatkan di sini adalah kesamaan bahwa resultan momen terhadap titik O sama dengan turunan pertama atau laju dari momentum sudut terhadap titik yang sama, yaitu titik O. Ya. Nah, dari sini kemudian kita mau melihat ilustrasinya. Ya, ini tadi rumusnya. Ya. Bagaimana contohnya? Nah, ini Anda lihat ada 4 partikel, ada 2 partikel yang dibebani gaya dengan arahnya, dan lengan ataupun posisi masing-masing partikel terhadap O sudah diketahui dan kecepatan diketahui, sehingga Anda bisa menghitung sekarang momentum sudut, turunan momentum sudut, dan resultan gayanya. Ya, ini seperti ini. Nah, dari sini sekarang kita mau maju ke titik rujukan kedua, yaitu momentum sudut terhadap sentroid G dan juga turunannya, ya, turunan dari momentum sudut tersebut. Kita kemudian kita tulis, ya. Kita tulis begini. Momentum sudut terhadap titik G sama dengan cross product dari lengan. Lengan apa? Lengan dari partikel ke titik G, yaitu ini. Ya. Jadi ini yang dipakai kenapa? Karena kita mau menghitung momentum sudut terhadap titik G ini. Lalu di suku keduanya adalah momentum linear dari partikel kita, yaitu M kalikan V. V dalam hal ini adalah turunan pertama posisi terhadap waktu. Nah, kemudian karena kita punya banyak partikel, ya kita hitung resultannya saja. Keseluruhan cross product ini untuk keseluruhan partikel. Nah, dari segi ketiga ini, kita juga tahu bahwa ada hubungan antara kecepatan absolut titik
partikel kita, kecepatan absolut G dan kecepatan relatif partikel terhadap G, yang kalau ditulis bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah kecepatan absolut sentroid, yang ini adalah kecepatan relatif partikel terhadap sentroid. Sehingga sekarang ini kita substitusi ke sini sesuai dengan gambar segitiga ini. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Lalu kemudian kita urai menjadi dua suku. Suku pertama adalah dengan kecepatan sentroid, suku kedua adalah dengan kecepatan relatif partikel terhadap sentroid sesuai dengan hubungan kinematika ini. Dari sini kita analisa lebih lanjut. Ya, ini tadi rumusnya. Lalu yang pertama kita analisa. Gimana analisanya? Yang kita lakukan adalah, ini konstan, karena ini punyanya sentroid ya. Sehingga suku ini kita bawa ke kanan ya. Terus suku ini pindah ke kiri. Dan karena ini konstan, maka sumasinya bisa kita pindah ke kanan menjadi hasilnya seperti ini. Lagi-lagi kita ketemu resultan dari atau jumlah dari hasil kali massa dan posisi relatif, dan kita sudah tetapkan di slide sebelumnya hasilnya sama dengan 0, sehingga suku pertama sama dengan 0. Tinggal suku kedua, sudah langsung hasilnya ini saja ya. Nah, ini adalah definisi dari momentum sudut terhadap sentroid ya. Nah, saya mau ke sini, tapi ini apa? Nah, saya mau maju ke derivatif atau turunan dari momentum sudut ini ya. Nah, saya nggak mulai dari sini, tapi saya mulai dari yang sebelumnya. Awalnya definisinya ini ya. Sehingga sekarang ini kita pakai lagi ini ya. Awalnya definisinya ini kita pakai lagi seperti ini. Perhatikan sama. Ini kita tulis ulang. Ini ya. Nah, jadi udah kita mulai dari sini. Lalu kemudian kita melihat, karena ada tanda plus, ya udah lagi-lagi diekspansi. Ya, suku pertama, suku kedua. Ya, ini. Nah, lalu kemudian ini kayaknya ada yang perlu saya perbaiki enggak ini? Oh, enggak ada. Jadi betul suku pertama dan suku kedua. Jadi yang ini adalah diturunkan dari posisi jadi kecepatan. Yang ini yang diturunkan adalah momentum linearnya diturunkan terhadap kecepatan. Dan kemudian saya akan membahas suku yang ini saja. Ya, suku yang ini saja yang akan saya bahas ya. Nih, nah, suku ini saya bahas bagaimana. Saya tulis di sini. Ya, saya tulis ulang di sini. Nah, di sini ini ada yang salah, saya betulkan sedikit. Nah, jadi ada mana yang dibetulkan? Ini jadi ada dotnya, ya. Nah, sekarang sebelum melakukan hal ini, kita lihat ini sama untuk setiap i. Kenapa? Karena dia punya sentroid, ya. Lalu kemudian masanya i ini konstan juga, sehingga masanya i kita keluarkan dari turunan. Ya, kita keluarkan dari turunan, ya. Nah, hasilnya adalah dia di sebelah kiri operator derivatif. Ya, nah lalu kemudian setelah ini baru kita masukkan lagi menjadi seperti ini, mi dengan r dari sentroid ditambah mi dikalikan posisi relatif dari kecepatan relatif dari partikel terhadap sentroid. Nah, ini kalau diturunkan terhadap waktu akan menghasilkan akselerasi sentroid, ya. Lalu kemudian yang ini, yang suku yang kedua ini, hasil kali massa dikalikan kecepatan relatif, kalau disumasikan akan sama dengan 0, seperti sudah kita tetapkan sebelumnya, yaitu kalau ada suku ini akan sama dengan 0, sehingga yang tersisa hanyalah
Ini, ya. Yang tersisa ini kemudian tinggal kita substitusi. Ya, kita substitusi. Tadi ini sudah kita dapatkan, hasilnya adalah ini, ya. Nah, sehingga sekarang ini suku yang kedua ini hasilnya adalah resultan dari posisi relatif cross massa kalikan akselerasi. Nah, suku pertamanya tetap, jadi masih yang ini ya, belum kita apa-apain ini, ya, seperti ini. Jadi kita dapat dua suku, ya. Nah, lalu kemudian kedua suku ini sekarang kita analisa lebih lanjut. Kita analisa lebih lanjut menjadi seperti ini, ya. Nah, tadi ini ya, kita punyanya tadi dua suku, suku pertama, suku kedua. Masing-masing sekarang kita urai. Yang pertama kita urai saja ini, R sama rho, ya. Kalau Anda lupa lagi R sama rho ini apa, lihat di sini, ya. Ini ada R bar, berarti kecepatan dari sentroid. Ini adalah rho I, berarti kecepatan dari relatif massa terhadap kecepatan sentroid, ya. Jadi begitulah cara melacaknya, ya. Selalu rujukan ke gambar ini karena akan menjadi mudah, jangan terlalu takut. Nah, sehingga kita mendapatkan dua suku. Satu merupakan kecepatan dari sentroid, satu kecepatan dari sentroid, ya. Dan yang kedua adalah kecepatan relatif partikel terhadap sentroid. Nah, ini kalau saudara lihat, ini vektornya sama, kecepatan, nah, ini sama, cross product dari dua vektor yang sama dengan 0. Jadi ini enak langsung 0. Sekarang kita masuk yang ke sini tadi. Nah, ini yang kecepatan sentroidnya kita pindah ke kiri, sehingga harus ada negatif karena urutan mempengaruhi, dalam cross product urutan mempengaruhi. Lalu tanda sumasinya dipindah ke kanan. Dan Anda sudah bisa nebak kalau ada hasil perkalian massa dan gerak relatif, hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga kita bisa tahu bahwa suku yang ini sama dengan 0, seperti sudah kita lihat di analisanya. Sehingga terakhir kita tinggal pakai suku yang kedua ini, karena ini yang kita belum analisa. Apa yang kita lakukan? Kita lihat suku ini, sebelah kanan tanda cross product, massa kalikan akselerasi, pasti gaya eksternal. Sehingga sumasinya adalah sumasi dari cross product lengan cross gaya. Hasilnya tentunya Anda tahu adalah sigma momen. Resultan momen terhadap titik apa? Ya tergantung lengannya. Ini karena rho, ini di sini berarti terhadap titik G. Jadi posisi relatif partikel terhadap G, sehingga momennya pun juga harus terhadap titik G. Ya. Apa yang kita dapatkan di sini? Bahwa ini semuanya sama dengan turunan pertama atau laju dari momentum sudut terhadap sentroid. Sehingga sekarang kita bisa tulis, taruh sini saja. Turunan pertama dari momentum sudut sistem partikel kita terhadap waktu sama dengan resultan momen, ya, dengan merujuk pada titik sentroid. Demikianlah analisa momentum sudut dan turunannya terhadap sentroid. Sehingga sekarang kita bisa masuk yang ketiga, yaitu momentum sudut terhadap sembarang poin, terhadap sembarang titik. Kita ambil mana? Kita ambil di ini aja lah. Tulisannya arbitrary, artinya sembarang, ya. Artinya sembarang. Nah, lalu kemudian setelah momentum sudut, kita juga ingin mendefinisikan
turunannya terhadap waktu. Nah, jadi kita pakai P, P-nya mana? Ini, ya. Lalu ya sederhana saja. Momentum sudut adalah sumasi dari cross product lengan terhadap titik rujukan kita, ya. Mana ini? Nah, itu, ya. Yang merah ini bacanya adalah posisi relatif partikel P terhadap atau MI terhadap titik P, ya. Posisi relatif massa I terhadap titik P, dan saya kasih panah yang merah supaya mudah melacaknya, ya. Jadi vektornya adalah mulai dari P sampai ke posisi absolut si massa. Nah, cross product dengan momentum linear dari massa yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu ini gerak absolutnya. Ini posisinya, Anda turunkan terhadap waktu, Anda dapat kecepatan absolutnya. Jadi di sini posisi dan kecepatan absolut berwarna biru, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Kita mau meninjau segitiga ini, ya. Jadi segitiga yang dibentuk oleh posisi relatif. Ya, kalau Anda lihat di sini, posisi relatif partikel terhadap titik P adalah resultan dari posisi relatif centroid terhadap titik P tadi dan posisi relatif massa terhadap centroid. Jadi perhatikan segitiga vektor ini, ya, yang keseluruhan tiga-tiganya dibentuk oleh posisi relatif. Nah, lalu kemudian setelah ini kita lihat posisinya, kita substitusi. Jadi posisi relatif partikel terhadap titik P, titik rujukan, akan sama dengan resultan posisi relatif centroid terhadap rujukan dan posisi relatif partikel terhadap centroid seperti segitiga ini, ya. Nah, lalu kemudian kita ingin mengidentifikasi lagi. Nah, ini ada yang warna hijau, ya, merupakan posisi relatif centroid terhadap titik rujukan kita P, ya. Dan yang terakhir adalah ini. Ini adalah posisi relatif massa terhadap centroid. Jadi di sini ada 4 buah vektor, ya. Dan kita pakainya untuk posisi dan untuk kecepatan. Setelah ini ketemu, baru kemudian kita analisa lebih jauh. Nah, analisanya bagaimana? Jadi ini rumusnya. Terus kita sudah substitusi ini. Ya, lalu kemudian ini kita urai, ya. Posisi relatif centroid terhadap titik rujukan P, cross momentum linear partikel. Terus suku yang kedua, posisi relatif partikel terhadap centroid, cross momentum linear dari partikel. Nah, untuk yang pertama ini, kita melihat bahwa rumusnya seperti ini, jadi saya mengganti saja turunan pertama posisi, saya ganti dengan V, kecepatan. Dan kemudian karena ini disumasi, kecepatan absolut ini, kita sudah bahas sebelumnya, akan sama dengan massa centroid dikalikan kecepatan centroid. Jadi inilah suku pertama. Suku kedua ini, kalau kita lihat, kita sudah lihat rumusan ini, yaitu sama dengan sama dengan momentum sudut dari partikel terhadap centroid dari sistem partikel. Nah, sehingga sekarang kita bisa menuliskan, ya, suku ini nih kita substitusi menjadi ini, yang menyatakan bahwa momentum sudut terhadap sembarang poin P
sama dengan resultan dari momentum sudut terhadap sentroid ditambah cross product posisi sentroid relatif terhadap titik rujukan P di cross dengan momentum linear dari sentroidnya. Ya. Nah, ini definisinya. Ya. Nah, saya ingin sekarang membuat sebuah variasi. Variasi apa? Variasi yang lain di sini. Kita sekarang mau bicara mengenai gerak relatif. Ini saya perbaiki sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita bicara momentum sudut sama terhadap titik P, cuman geraknya kita pakai gerak relatif. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah adalah ininya, suku kedua. Ya, suku kedua ini kalau kita lihat apa ini? Ini merujuk ke ini, ya, bahwa turunan pertama dari posisi relatif partikel terhadap P, sehingga dengan kata lain, kecepatan relatif partikel terhadap titik rujukan P. Nah, bandingkan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu, ini kecepatan absolut partikel. Sekarang kita nggak pakai ini, tapi kita pakainya kecepatan relatif partikel terhadap titik rujukan kita. Nah, karena kita pakai kecepatan relatif, maka kita tulis di sini. REL yang menyatakan, saya pakai kecepatan relatif. Ya. Nah, dari gambar ini, kita tahu bahwa 3 posisi relatif ini akan membentuk persamaan untuk posisi, dan turunannya akan membentuk persamaan untuk kecepatan relatif. Jadi perhatikan segitiga ini, yang dibentuk oleh posisi relatif. Nah, kemudian sekarang kita analisa. Jadi, ini rumusnya. Dan kemudian dari rumus ini, kita melihat segitiganya. Nih, lalu kita tahu ada hubungan kinematika, posisi, dan kecepatan. Dan ini kita substitusi. Ya. Nah, itu. Yang posisi disubstitusi ke posisi, yang kecepatan disubstitusi ke momentum linear. Dari sini, kemudian kita maju. Karena sekarang ada 2 suku, cross 2 suku, maka hasilnya tentunya akan menjadi 4 suku. 1, 2, 3, 4. Nah, kita sekarang lihat suku yang pertama, yaitu di mana hasil dari posisi relatif sentroid terhadap titik P cross kecepatan relatif sentroid terhadap titik P. Ini dulu yang kita lihat, ya. Kalau kita lihat, hasilnya akan menjadi seperti ini, ya, di mana sumasinya hilang. Kenapa kok sumasinya hilang? Karena ini konstan, ya. Untuk semua partikel, untuk semua I, rho-nya konstan, sehingga sekarang ini sumasinya bisa kita pindah ke suku yang di sebelah kanan tanda cross product. Dan sumasi itu sesederhananya, sudah kita turunkan di slide berikutnya, adalah massa sentroid dikalikan kecepatan relatif sentroid terhadap titik P. Mana ini? Ini, ya. Ini posisinya. Ini kalau diturunkan terhadap waktu akan menghasilkan kecepatan, ya. Ini notasi yang untuk menjelaskan saja bahwa kalau ada tulisan seperti ini, artinya kecepatan relatif sentroid terhadap P, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nih, apa aja ini? Ini adalah posisi relatif sentroid. Yang ininya adalah posisi kecepatan partikel relatif terhadap sentroid, ya. Nah, lagi-lagi sama, yang kecepatan sentroidnya keluar tanda sumasi, lalu tanda sumasi masuk ke kanan menjadi seperti ini. Ya. Nah, kecepatan ini kita dapatkan dari turunan pertama posisi.
Dan sehingga tulisannya seperti ini, yaitu turunan pertama dari resultan massa kalikan posisi untuk seluruh partikel, dan kita sudah bahas sebelumnya ini hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan 0 coret. Sekarang kita maju ke suku yang ketiga ini. Nah, suku yang ketiga ini yang sama mana? Yang ini. Ini adalah kecepatan relatif dari sentroid terhadap P, yaitu yang ini atau ini ya. Karena ini sama, maka ini sekarang kita bilang oke, ini saya pindah ke kiri dan sumasinya pindah ke kanan ya. Sumasinya pindah ke kanan seperti ini, dan karena urutannya dibalik, urutan cross product, kita harus membalik tandanya sehingga ada tanda minus ya. Nah, sekarang lagi-lagi ketemu suku yang ini. Ini resultannya sama dengan 0, sehingga suku ini juga hilang 0 ya. Sebelum saya lanjut ke yang suku yang terakhir, di sini Anda melihat bahwa mengurai kecepatan absolut menjadi superposisi dari kecepatan absolut titik rujukan ditambah kecepatan relatif partikel terhadap rujukan akan sangat banyak menyederhanakan suku-suku yang kita analisa ya. Kelihatannya susah di depan, ternyata di belakang banyak manfaatnya, yaitu bisa dibuang karena hasilnya sama dengan 0. Nah, itulah sekarang baru kelihatan kenapa kok kita kelihatannya ribet di kinematika. Karena kita ingin punya sebuah kesederhanaan pada saat kita bicara mengenai besaran-besaran yang menyangkut kinetika. Nah, sekarang kita maju ke yang terakhir, yaitu yang suku keempat. Nah, kita lihat sekarang. Suku ini kita pernah lihat sebelumnya. Yaitu apa? Ini adalah, kalau kita lihat di sini, dan sekali kita lihat gambar ini adalah, ini apa? Posisi relatif partikel terhadap sentroid, yaitu yang ini. Nah, ini apa? Kecepatan relatif partikel terhadap sentroid. Jadi turunan pertama dari vektor ini. Sehingga kita tahu bahwa ini sangat mirip dengan momentum terhadap sentroid, hanya kecepatan yang dipakai bukan kecepatan absolut dari partikel, tapi kecepatan relatifnya terhadap sentroid. Sehingga sekarang kita bisa menuliskan bahwa momentum sudut terhadap titik P yang menggunakan kecepatan relatif sama dengan superposisi atau jumlah dari momentum sudut terhadap sentroid yang menggunakan kecepatan relatif plus cross product dari posisi relatif sentroid terhadap titik rujukan P, yaitu ini. Perhatikan ya, jadi Anda bisa lihat, Anda bisa pause videonya, Anda perhatikan kemudian itu setiap row itu adanya di mana. Lalu cross apa? Momentum linear dari sentroid. Ya. Nah, sudah. Jadi dari 4 suku ini 2 hilang, yang tersisa tinggal 2, ya. Inilah bentuk akhir dari momentum sudut terhadap titik P yang menggunakan kecepatan relatif. Sehingga sekarang kita bisa maju. Bagaimana turunan pertama atau derivatif dari momentum ini? Nah, kita langsung saja. Tadi definisi awalnya ini ya. Definisi awalnya, ini definisi awalnya yang mana? Saya mundur ke belakang sedikit. Nah ini. Jadi ini kita tulis ulang sekarang. Nah ini. Lalu kemudian kita turunkan terhadap waktu, sehingga ini turunkan terhadap waktu jadinya adalah kecepatan relatif partikel terhadap titik P, rujukan kita. Dan kemudian yang kedua, ini kita turunkan, ya. Ini kita turunkan menjadi akselerasi relatif dari partikel terhadap titik P, ya.
Nah, akselerasi relatif ini sendiri merupakan selisih dari akselerasi absolut partikel kita dikurangi akselerasi titik P, ya. Bisa dilihat gambarnya di sini. Jadi ini absolute particle, absolute P, relatif partikel terhadap P. Nah, yang relatif ini kita pecah jadi dua berdasarkan selisihnya, maka ada tanda minus di sini. Jadi kita punya 3 buah suku. Nah, sebelum maju, kita lihat. Ini suku yang pertama, lagi-lagi ada cross product. Vektornya sama. Ini dan ini. Sama persis. Sehingga kita tahu bahwa coret pasti sama dengan 0. Ya. Lalu kemudian, yang kedua, ini tadi. Ya. Perhatikan segitiga ini. Yang dibentuk oleh absolut dari partikel, absolut dari titik rujukan P, dan relatif partikel terhadap titik P. Sehingga kalau ini kita turunkan terhadap waktu, jadi akselerasi seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian kita tulis di sini. Ya, seperti ini, jangan lupa tanda minusnya. Lalu, kemudian kita analisa lebih lanjut. Nih, ya. Masuk. Lalu kemudian kita mau melihat yang ini dulu. Nah, apa ini? Massa kalikan akselerasi absolut. Oh, pasti gaya. Lengan kali gaya, momen. Momen gaya I terhadap apa? Terhadap titik P. Karena ini posisi relatif partikel terhadap titik P. Sehingga kita tulis resultan momen dari gaya eksternal terhadap titik P. Ya. Karena ini sama dengan gaya. Sekarang dengan ini sudah didapatkan, kita maju ke suku yang terakhir. Ini apa yang kita lakukan? Ya, sederhana saja. Ini kita ganti dengan akselerasi. Ya, turunan kedua posisi adalah akselerasi. Lalu kemudian akselerasi ini kita pindah ke kiri, tanda sumasinya kita pindah ke kanan. Dan karena kita membalik urutan vektor, kita harus membalik tandanya dari positif jadi negatif. Lalu kemudian kita lihat suku ini sama dengan massa dari sentroid dikalikan kecepatan relatif sentroid terhadap titik P. Mana ini? Nah, ini ya. Ini maaf bukan massa tapi posisi ya. Posisi sentroid terhadap P. Nah, setelah ini ketemu, kita balik lagi. Ya, kita balik, ini yang posisi relatif kita taruh di kiri, akselerasi titik P kita masukkan ke kanan, kita mendapatkan seperti ini, tandanya dibalik lagi dari negatif menjadi positif. Ya. Nah, sehingga sudah 3 suku ini sudah kita bahas. Ini hilang, ini resultan momen terhadap titik P, dan ini adalah cross product. Sehingga sekarang kita bisa tulis, ya. Tapi kita kocok ulang, ya, yang sigma momennya ini kita taruh di kiri tanda sama dengan, yang suku ini kita pindah ke jadi satu dengan HP relatif. Nah, tentunya kalau Anda lihat, loh ini dipindah kok nggak jadi negatif, karena awalnya ini negatif, ya. Perhatikan, ini negatif, ya. Sehingga kalau ini kita pindah ke sini menjadi positif seperti yang ada di sini, ya. Sudah, jadi suku ini pindah ke sini yang mengatakan bahwa resultan momen terhadap titik P akan sama dengan turunan pertama momentum sudut terhadap titik P yang menggunakan kecepatan relatif ditambah dengan cross product dari posisi relatif sentroid terhadap titik P cross hasil kali massa dikalikan akselerasi titik P. Ya, demikianlah bentuk yang terakhir dari turunan pertama dari momentum sudut terhadap titik P yang menggunakan gerak relatif. Ya. Nah, ini kemudian kita tulis lagi.
Kita lihat. Ini tadi sama aja masih yang tadi. Nah, lalu kita melihat ini suku yang kedua ini. Ya. Kapan dia menjadi 0? Ya. Nomor 1, dia jadi 0 kalau AP-nya sama dengan 0. Kalau ini 0, suku ini otomatis 0. Apa syaratnya? Atau apa yang membuat akselerasi titik P sama dengan 0? Kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Jadi 0, sehingga bisa sama dengan yang persamaan sebelumnya. Yang kedua, ya, kalau yang ininya yang 0, posisi relatif terhadap posisi relatif sentroid terhadap P sama dengan 0. Artinya sentroid berimpit dengan titik P. Dia juga akan menjadi sederhana, ya. Dan kemudian yang terakhir, kalau posisi relatif sentroid sejajar atau paralel dengan akselerasi titik P, ya, baik searah maupun berlawanan arah, ya. Nah, kalau salah satu dari tiga ini terpenuhi, maka suku kedua ini menjadi 0, ya. Nah, kemudian kita sudah selesai membahas mengenai sistem partikel kita. Nah, kita tinjau lagi apa yang sudah kita bahas, ya. Jadi inilah yang sudah kita bahas, ya. Yang sudah kita bahas di bagian pertama ini adalah 4 dari 5, yaitu kinematika dan sentroid, kinetika menggunakan hukum Newton, energi dan impuls dan momentum, dan kita masih menyisakan untuk bagian keduanya adalah sistem partikel yang berasal dari gas, ya, gas atau fluida, walaupun nanti juga ada yang pendapatan juga. Demikianlah video kali ini. Saya harap Anda bersabar untuk melihat ulang video ini dan mempelajari PDF dari slide yang dipresentasikan pada video ini, karena bab sistem partikel ini membentuk dasar dari analisa gerak rotasi, kinematikanya dan momentum sudutnya, ya. Demikianlah video kita mengenai sistem partikel. Selamat belajar, dan kita akan ketemu di video berikutnya mengenai sistem partikel bagian kedua. Sampai ketemu lagi.